ada bakso pangsit. Pangsit. Aduh, beneran dia mukulnya. Bakso aci adalah Garut, Garut adalah bakso aci. Ya, dua kata tak terpisah ini memang nyata adanya. Viral mulai dekade 2000-an, evolusi aci kini berkembang dengan semakin banyak varian menu. Tetapi apa yang menjadi rahasia para pengolah aci Garut? Meski tak pernah tercatat jumlahnya secara resmi, diyakini ada lebih dari 800 penjual bakso aci di Kota Dodol. Jajanan lain berbasis aci lebih banyak lagi. Semua tersebar di antara sudut kota sampai gang-gang perkampungan. Salah satunya adalah Ferdi. Menjadi pelopor bakso aci dengan bentuk yang tak biasa, Ferdi memang terbilang menabrak pakem sebuah bakso pada umumnya. Bentuknya tak beraturan alias tak bulat sempurna. Masyarakat menyebutnya cirawang alias aci tulang rangu bawang. Lantas, apa sebenarnya skill yang harus dikuasai masyarakat Garut untuk mengolah aci? Yang terpenting tentu mengenal adonan terlebih dahulu. Dengan bahan dasar tepung tapioka yang cenderung tawar, membuat bakso aci harus pandai dalam memberi rasa. Bumbu harus kuat sekaligus pas mulai di dalam adonan. Jika tak bisa meracik, hasil akhir bisa dipastikan akan hambar. Jarang nih ya saya lihat bakso aci pakai merica ya. Tapi Harus kenapa? pakai merica, jadi Kenapa, Kang? rasanya lebih terasa gitu. Kayak bensin segala-galanya akan terasa kalau pakai merica. Dengan nyaris semua warung punya rasa berbeda, Ferdi pun memakai elemen adonan yang berbeda. Memakai tambahan tepung sagu untuk adonan utama, kombinasi ini dirasa pas untuk menciptakan rasa kenyal bakso cirawang. Tetapi boleh dibilang, tangan tahan panas adalah salah satu skill yang mutlak dimiliki para pedagang bakso aci. Pasalnya, paduan tepung aci dan air panas bisa menentukan keberhasilan dalam mengolah aci. Terlalu banyak makan adonan akan susah dibentuk. Tetapi jika terlalu sedikit, adonan akan keras dan cepat retak. Semua dihitung dengan ilmu kepekaan terhadap suhu air dan jenis aci. Jangan dulu dikasih air. Kalau dikasih air nanti kan ada yang pangsit. Pangsit itu apa ya? Pangsit itu pangsitnya terlalu banyak. Pangsit itu yang suka ada di bakso, Kang. Ada bakso pangsit. Pangsit. Aduh, beneran dia mukulnya. Pangsit itu. Gawat, gawat. Oke ya, pangsit itu jadi kayak ngegumpal kan maksudnya? Benar. Penambahan tulang rangu ayam ataupun sapi nantinya akan menimbulkan sensasi renyah ketika digigit. Selain itu, rasa bakso aci juga akan semakin kaya meski tanpa daging sama sekali. Sedangkan bentuk bakso tak beraturan sendiri muncul semata-mata agar waktu produksi semakin cepat. Dan ini emang harus mendidih ya, Kang ya? Ya harus mendidih. Berapa derajat kira-kira? Pak, udah mendidih banget, udah mendidih. Oh, Baru dimasukin. berarti udah ngebluk-bluk ya? Ngebluk-bluk. Biar kenapa tuh? Biar harus Biar nggak buyar. Oh, biar nggak buyar. Dari berbagai catatan, banyak yang menyebut olahan bakso aci telah ada sejak masa kolonial. Singkong yang marak ditanam dalam periode tanam paksa menjadi salah satu makanan pokok masyarakat Tatar Sunda. Tapioka yang menjadi produk turunan akhirnya diproduksi menjadi menu yang boleh dibilang legendaris. Ini warnanya merah. Merah seperti apa, Kang? Merah delima. Mamas Bibirmu. Merah delima. Ini merahnya dari Iya. dari cengek. Iya, dari cabe ya. Cabe. Iya. Orang Sunda itu cengek namanya. Cengek. Tapioka sendiri diambil dari bahasa Portugis yakni tipioca yang merujuk pengolahan singkong sebelum dikonsumsi. Yang menarik, merebaknya aci berbentuk bakso justru diawali oleh imigran Tionghoa. Pembuatan aci tapioka, ya tapioka itu adalah orang Tionghoa. Pada waktu kan Garut menjadi tujuan wisata di sini. Di Garut sudah ada perkebunan-perkebunan ya, abad 19 itu. Di mana dalam perkebunan-perkebunan itu kan singkong ini untuk menjadi bahan makanan, olahan makanan. Ya. Tetapi yang menciptakan tentang pengolahan tapioka aci adalah orang Tionghoa. Meski kini varian bakso aci semakin banyak, bahkan sampai yang diisi bumbu pecel, beberapa pedagang masih mempertahankan bakso aci tradisional. Salah satunya adalah Ce Imas
Mengenal aci sejak kecil, puluhan tahun resep bakso acinya tidak berubah. Baik bahan-bahan maupun takaran aci dengan tepung terigunya. Tujuannya buat apa sih dikasih tepung terigu, Bu? Itu kan biar ada rasanya gitu ya, kenyal, kalau kenyal gitu sama empuk gitu. Oh, jadi pakai tepung terigu ya. Kalau aci doang nanti kayak cireng ya? Jadi Ya, apa? nggak bakalan jadi bulat-bulat gitu. Oh, jadi apa? Susahnya. Jadi susah ya, jadi jajar genjang. Dalam 1 menit saja, Imas bisa membuat hampir 100 bakso aci ukuran kecil yang bentuknya mirip seperti kelereng. Begini, Bu. Berbeda dengan bakso daging yang biasanya langsung dimasukkan ke air hangat, bakso aci tradisional bisa dibentuk terlebih dulu untuk kemudian dimasukkan sekaligus. Meski tampak lebih sederhana, justru disinilah kesulitannya. Aci yang super kenyal sangat menyulitkan untuk dibentuk. Butuh latihan yang tidak sebentar agar bentuk bakso aci bulat sempurna. Itu di airnya harus dadakan, pakai air mendidih gitu langsung. Jadi nggak ditaruh dulu. Nggak ditaruh dulu ya? Tadi ya nggak ditaruh dulu. Ya, boleh diaduk aja, Bu. Terus ya, ini udah mengapung ya, Mengapung berarti tanda udah matang. Berbeda dengan kuah bakso lain yang cenderung ringan, kuah bakso aci sering disebut lebih berani karena punya sensasi rasa yang nendang. Sering disebut kuah micin karena umami yang kuat, bakso aci cocok untuk penyuka makanan pedas yang membuat hangat seluruh badan. Dipakai air kaldu biar enak, gurih gitu. Oh, oke. Berarti ini kita siap ya. Ini terakhir ya, bakso gede. Nah, ini kuahnya cukup segini, Bu. Tambah dikit lagi. Tambah dikit lagi. Dengan semakin banyaknya olahan aci ataupun bakso aci di Garut, ada satu hal yang tak berubah. Sejak dulu, masyarakat Kota Intan tak pernah kehilangan kepiawaian mengolah aci menjadi jajanan khas dan unik. Lewat tangan terampil dan resep turun-temurun, mereka punya skill khusus menakar adonan dengan tepat, meracik bumbu yang nendang, dan menjaga tekstur kenyal khas aci. Dari dapur rumahan, lahirlah cita rasa yang kini mendunia.